Yang kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara setting UX SEO untuk meningkatkan CTR SERP potensinya, juga untuk menurunkan potensi atau resiko duplikat konten dan juga menurunkan resiko untuk kena helpful content update ketika core update terjadi. Nah, langsung saja kita ke WordPress-nya. Jadi kita saat ini sudah masuk ke WordPress ya, dan juga ada di halaman UX SEO-nya. Jadi kalau misalkan belum masuk, silakan masuk ke UX SEO-nya. Untuk settingannya sendiri itu nggak harus disetting semuanya ya. Jadi ya kita cuma setting yang paling-paling penting saja dan yang bisa menyebabkan masalah untuk SEO kita. Ada beberapa yang harus dioptimasi. Yang pertama itu adalah optimasi judul website. Untuk settingannya kita menuju ke pengaturan ya, pengaturan di SEO. Kita klik pengaturan. Kemudian di sini kita akan langsung ke optimasi judul website, yaitu di beranda. Nah, di sini ada beranda. Nah, ini adalah settingan untuk tampilan website kita itu ketika di halaman pencarian atau di SERP. Ini sebaiknya itu adalah judul, kemudian slogan kita ya. Judul situs, halaman, pemirsa, slogan. Ini sudah benar. Tinggal kita memilih slogan yang bagus untuk website kita. Nah, slogan yang bagus itu adalah apa namanya? Yang menunjukkan dari apa yang kita jual. Misalkan ya, misalkan ini website saya, Om Akil, kemudian garis miring, kemudian kita isi slogannya. Untuk saya sendiri, slogannya adalah tukang naikin penjualan dari website. Seperti ini. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya slogan itu adalah untuk membuat konsumen kita itu yakin untuk memakai jasa kita kalau misalkan dia lihat website kita itu di Google. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing ya. Oh ya, kita juga bisa menambahkan deskripsi ya kalau mau. Tapi kalau misalkan nggak mau ya nggak apa-apa ya. Kalau misalkan Anda mau, silakan juga masukkan deskripsi dari website Anda. Untuk saya sendiri, deskripsi saya isi layanan optimasi conversion rate optimization untuk website berbasis SEO ya. Kemudian kita bisa simpan perubahannya. Setelah selesai menyimpan, kita akan setting untuk yang selanjutnya. Yang pertama adalah judul tadi sudah selesai ya. Sekarang yang kita setting adalah postnya. Nah, ini penting. Karena apa? Karena ini bisa meningkatkan potensi kita untuk bisa meningkatkan CTR kita atau CTR judul artikel kita itu di halaman pencarian Google. Untuk settingan bawaannya itu adalah judul, halaman, pemisah, dan juga judul situs. Nah, ini nggak penting ya judul situs ya. Judul situs itu nggak penting. Kenapa? Karena itu bisa mengurangi karakter dari judul artikel kita di Google. Jadi kalau misalkan nama website kita itu panjang, itu otomatis kita kalau bikin judul artikel itu juga nggak bisa panjang karena nanti akan kepotong ketika ada di search. Untuk praktek terbaik kita cuma gunakan judul saja ya. Jadi kita gunakan cuma judul saja seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan kita buat artikel itu nama website kita atau nama domain kita itu nggak ada di akhir judul ya. Akhirnya kita bisa menggunakan 50 sampai 60 karakter maksimal untuk bisa bikin judul yang menarik untuk visitor kita dan juga potensi kita untuk dapat klik di Google itu menjadi lebih tinggi. Setelah selesai kita akan simpan. Setelah selesai, kita bisa langsung ke settingan selanjutnya yaitu setting laman atau halaman. Di sini juga sama, untuk judulnya kita juga hilangkan yang namanya judul situs dari title di halaman kita. Jadi kalau saya sendiri kita cuma pakai judul saja. Nah, seperti ini. Supaya kalau misalkan nanti Anda punya artikel untuk ditaruh di laman, itu di belakangnya itu nggak ada nama domainnya. Nama domain itu cukup ada di itu ya, di atasnya SERP itu ya, cukup itu. Kalau misalkan sudah, kita akan klik simpan. Setelah selesai, kita akan lanjutkan ke no index beberapa tipe ya. Kita no index kategori dan juga teks. Nah, kategori itu kita harus no index ya, terutama untuk website-website biasa. Kalau misalkan Anda jualan, Anda blog biasa, itu sebaiknya kategori dan juga tag itu harus di no index ya. Karena ini nggak penting dan ini bisa bikin duplikat konten atau mungkin indeks kita di Google itu jadi semakin banyak dan semuanya itu nggak penting gitu kan, nggak ada yang klik juga. Kalau misalkan orang nyari itu mereka nggak klik. Dan kalau diklik pun itu nggak manfaat untuk user. Dan ini bisa memicu yang namanya unhelpful content ya. Indeks kita jadi banyak. Misalkan indeks kita itu ada 100, yang 50 itu nggak penting semua. Dan ini bisa kena resiko, kena helpful content update ketika core update terjadi. Jadi kita harus no index.
yang namanya kategori dan juga tag. Kita akan no indexnya ini ya, tampilan pencarian kita no index, dimatikan untuk kategori, kemudian klik simpan. Setelah selesai, kita akan lanjut no index untuk yang tag-nya. Bawahnya ini ada tag, kita klik tag-nya. Nah, ini juga kita no index. Kemudian kita simpan. Setelah selesai, kita bisa lanjutkan untuk mematikan beberapa arsip ya, supaya apa? Supaya tidak kena duplikat konten ya. Jadi di bawah itu ada lanjutan, kita klik lanjutan. Kemudian di sini kita bisa lihat ada arsip penulis, arsip tanggal dan juga format arsip. Ini semuanya kita nonaktifkan. Mulai dari arsip penulis. Arsip penulis kita matikan. Setelah kita matikan, kita lanjut ke arsip tanggal. Arsip tanggal ini juga kita matikan ya. iOS sendiri mereka menuliskan di sini ya, menyebutkan masalah duplikat. Jadi kita sebaiknya kita nonaktifkan untuk arsip ini. Kita nonaktifkan arsip tanggal. Kemudian kita simpan perubahan. Setelah selesai, kita juga nonaktifkan arsip selanjutnya, yaitu format arsip. Nah, ini juga sama, ini juga bisa menyebabkan masalah duplikat konten ya. Bahkan di iOS sudah dijelaskan dan kita harus matikan juga. Nah, itu adalah settingan untuk iOS SEO agar kita bisa meningkatkan potensi klik CTR dari website kita di halaman pencarian, mengurangi resiko duplikat konten dan juga mengurangi resiko kena helpful content update ketika core update terjadi.